Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang halaman My Profile. Di situ kita bisa menampilkan data profile, kita belajar mengupdate data profile, dan juga belajar bagaimana proses upload foto profile. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang CRUD penerbit. Kita akan bisa menampilkan data penerbit, menambahkan data penerbit, update data penerbit, dan juga menghapus data penerbit. Oke, silakan teman-teman, kita langsung saja ya. Silakan teman-teman buka Laragonnya, jalankan Laragonnya, buka database, dan buka juga terminalnya. Nah, di sini saya sudah membuka database. Silakan teman-teman ke tabel user, dan pastikan teman-teman login dengan role admin. Dan silakan juga teman-teman buka aplikasinya ke web browser dengan cara klik kanan www kemudian Laravel 10 perpustakaan. Oke, silahkan teman-teman akses dulu. Kemudian kita buka juga kode kita di Visual Studio Code. Kita masuk ke dalam folder project kita, perpustakaan, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Oke, setelah terbuka, terminalnya akan saya close teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman buka terlebih dahulu web.blade.php yang berada di dalam folder routes. Oke, silahkan teman-teman buka. Nah, sebelum kita melakukan atau mempelajari proses CRUD penerbit, ada kode yang perlu kita perbaiki di halaman My Profile teman-teman. Nah, di sini ada route yang menuju ke halaman edit. Sepertinya kita tidak perlu mengirimkan ID user. Jadi route-nya akan saya ubah. Saya tidak akan mengirimkan ID user. Dan di method edit kita tidak perlu menangkap ID user. Nah, kemudian user yang tadi itu kita gunakan di sini, berarti ini kita hapus juga. Kemudian juga ada tombol di halaman index teman-teman yang akan mengarah ke halaman edit. Itu akan kita rubah jalurnya. Silahkan teman-teman ke index.blade.php di dalam folder My Profile. Di paling bawah ada tombol edit yang mengarah ke halaman edit. Nah, kita tidak perlu mengirimkan ID user. Jadi saya akan hapus. Dan akan kita coba. Oke, silakan teman-teman login dengan role admin. Ini akan saya login. Nah, kita sudah login, kita ke My Profile. Dan kita scroll ke bawah, kita klik tombol edit. Nah, di sini tidak ada error, artinya perubahan kode yang kita lakukan berhasil. Nah, sekarang saya akan mendemokan dulu proses CRUD penerbit. Nah, di sini ada 3 halaman yang membahas tentang penerbit, teman-teman. Yang pertama menampilkan data penerbit, kemudian ketika kita klik tambah, akan mengarah ke halaman tambah penerbit. Kemudian di halaman utama, ketika kita klik tombol edit, maka akan mengarah ke halaman edit penerbit. Dan ketika kita klik salah satu tombol delete, maka akan ada pop-up muncul, ya, muncul. Kemudian ketika kita klik tombol delete, maka akan menghapus data penerbit. Kalau kita cancel, maka akan membatalkan proses hapus data penerbit. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah proses tampil semua data penerbit. Nah, ini berawal dari jalur garis miring penerbit. Nah, silakan teman-teman ke web.php. Ini My Profile-nya akan saya close, index.blade.php-nya juga. Kita ke penerbit. Nah, di sini saya sudah pisahkan semua jalur yang membahas tentang penerbit. Nah, ini
yang menampilkan semua data penerbit. Silahkan teman-teman kontrol klik untuk mengarah ke metode index di penerbit controller. Nah, di sini kita mengirimkan semua data penerbit dengan cara kita mengakses model, kemudian kita mengambil semua data yang ada di dalam tabel penerbit. Jadi kita bisa mengakses semua data dengan key penerbit di halaman index.blade.php di dalam folder penerbit ini. Ini akan saya kontrol klik. Nah, di sini teman-teman akan dapatkan yang pertama ada tombol tambah nih. Ini untuk mengarah ke halaman tambah atau halaman create. Kemudian di bawahnya teman-teman akan dapatkan tabel dengan 2 kolom, penerbit dan action. Dan di bagian T-body atau bagian datanya, di situ teman-teman melihat ada pengulangan. Ya. Karena kita memiliki banyak data penerbit, maka kita ulang datanya. Nah, di sini kita menerima data yang dikirimkan dari sini, teman-teman. Penerbit, kemudian kita gunakan di sini. Kemudian datanya akan dipindahkan ke dalam variabel penerbit satu persatu. Nah, setiap data penerbit itu akan ditampilkan di setiap kolom ini. Nah, ini akan menampilkan data penerbit. Kemudian data penerbit juga itu kita gunakan untuk mengarah ke halaman edit. Jadi kita ketika mengklik tombol edit, maka akan diarahkan ke halaman edit dengan ID penerbit ini. Jadi nanti akan membuka data penerbit sesuai dengan ID-nya. Oke, di sini kita sudah membahas bagaimana menampilkan data penerbit. Nah, berikutnya di sini ada tombol tambah. Tambah ini untuk mengarah ke halaman create atau halaman tambah data penerbit. Ketika klik tambah, dia akan mengarah ke sini dan akan sesuai dengan jalur ini dan mengakses metode create. Ini akan saya kontrol klik. Nah, dia akan mengakses metode ini dan menampilkan halaman create.blade.php. Ini saya akan kontrol klik. Nah, halaman create-nya seperti ini. Nah, di halaman create-nya, di baris-baris awal ada tombol untuk kembali ke halaman utama penerbit. Jadi teman-teman ketika mengklik tombol tambah, kemudian ingin kembali, silahkan klik tombol kembali untuk ke halaman utama penerbit. Kemudian di dalamnya tentu ada form, karena kita akan mengirimkan data inputan. Ya, inputan yang kita kirim name-nya adalah penerbit. Kemudian ada tombol agar memicu formnya dijalankan. Ada tombol simpan, tipenya harus submit. Nah, ketika diklik simpan, maka inputan atau isi dari inputan itu akan dikirimkan ke halaman store, ke alamat store, seperti ini dengan metode post. Kemudian yang sesuai adalah ini. Dan mengakses metode store. Ya, di metode store ini akan menangkap inputan yang dikirim tadi. Itu akan masuk ke variabel request dan kita akan validasi inputan yang name-nya penerbit harus terisi, diperbolehkan angka dan huruf maksimal 100 karakter. Kemudian dia harus unik atau tidak boleh sama dengan data sebelumnya yang ada di tabel penerbit. Jika ada yang sama, maka akan dikembalikan ke halaman create dan menampilkan validasi error. Nah, jika semuanya terpenuhi, maka di sini ada perintah untuk menambahkan data ke dalam tabel. Sini penerbit untuk mengakses tabel penerbit, create untuk menyimpan data baru ke dalam tabel penerbit. Kita akan menyimpan data pada kolom penerbit yang berasal dari inputan penerbit. Dan kita arahkan kembali ke halaman utama penerbit, yaitu garis miring penerbit, dan kirimkan pesan sukses yang isinya data penerbit berhasil ditambahkan. Nah, kita akan coba, silakan teman-teman ke halaman create dengan klik tombol tambah
Saya akan masukkan di sini 7 serangkai. Misalnya nama penerbitnya 7 serangkai, kemudian kita klik simpan. Maka akan ada nama penerbit yang namanya 7 serangkai. Kemudian di sini ada pesan sukses yang isinya adalah data penerbit berhasil ditambahkan. Oke. Jadi di sini di index.blade.php memang kita sudah menyediakan atau mengecek jika session sukses ada, maka tampilkan isi dari pesan sukses menggunakan alert. Nah, jadi proses tambahnya sudah selesai sampai di situ. Nah, sekarang proses editnya. Nah, proses edit itu berawal dari halaman index.blade.php. Ketika teman-teman klik ke halaman edit, ya. Jadi di sini ada tombol, ada 2 tombol. Yang satu untuk ke halaman edit.blade.php, yang satunya ke proses hapus. Nah, kalau ke halaman edit akan mengarah ke sini, penerbit, kemudian ID penerbit, garis miring edit. Diklik tombol edit, maka akan mengarah ke sini, dan mengakses metode edit. Kita kontrol klik. Nah, dia akan mengakses metode edit. Kemudian di metode edit kita akan mengirimkan 1 data penerbit. Nah, kita akan mengirimkan itu berasal dari ID yang kita kirimkan dari URL yang ini. Kemudian kita tangkap sehingga di sini akan mendapatkan 1 baris data penerbit. Nah, 1 data penerbit lengkap ini kita kirimkan ke key penerbit di dalam edit.blade.php di dalam folder penerbit. Nah, jadi kalau kita akses edit.blade.php, kita bisa menggunakan key penerbit tadi. Nah, di sini kita bisa gunakan penerbit, kita gunakan juga mengarah ke halaman update, ya. Kita hanya mengambil ID-nya saja. Kemudian kita gunakan untuk menampilkan data penerbit yang akan diubah. Nah, di sini, ya, kita tampilkan di sini. Ini artinya jika ada data lama, ketika kita klik simpan kemudian ada error, kita ambil data yang lama. Berarti data penerbit yang kita kirim itu tidak ditampilkan. Yang diambil adalah data lama. Tapi kalau tidak ada data lama, maka yang diambil data yang kita kirimkan, yaitu data penerbit dari key penerbit. Oke, nah, ketika tampil, kita mengubahnya, kemudian kita klik tombol update yang tipenya submit, maka akan menjalankan ke alamat ini, penerbit, kemudian ID penerbit update dengan metode post, dan metode postnya kita timpa menjadi metode put karena kita melakukan update dan mengirimkan inputan yang name-nya adalah penerbit. Ya, yang name-nya adalah penerbit. Berarti ada metode put yang alamatnya penerbit, ID penerbit, kemudian garis miring update. Nah, kalau kita ke web.php, maka route yang sesuai adalah yang ini, teman-teman. Dia akan mengakses metode update di penerbit controller. Ini saya kontrol klik, maka dia akan ke sini, request untuk menangkap inputan dari form, sedangkan penerbit ini menangkap ID penerbit yang ada di URL. Yang ini, teman-teman. Nah, dikirim ke sini mendapatkan 1 baris data penerbit. Nah, tentu sebelum kita update, kita validasi dulu. Yang pembedanya hanya dikecualikan untuk ID ini ketika data penerbitnya tidak berubah. Misalnya data penerbitnya sebelumnya 7 serangkai. Ketika kita klik tombol update, tidak ada perubahan, masih tetap 7 serangkai, maka boleh. Karena harus unik. Tapi dikecualikan untuk
ID ini atau penerbit ini saja. Nah, ketika semua terpenuhi, maka diupdate. Nah, penerbit ini masih terikat dengan model atau masih terikat dengan tabel penerbit. Ini data lama. Data lamanya kita update khusus kolom penerbitnya yang diambil nilainya dari inputan penerbit. Nah, setelah diupdate, kita kembalikan ke halaman utama penerbit dan kirimkan pesan sukses data penerbit berhasil diubah. Nah, ini kalau saya coba ya, kita ke halaman edit, misalnya ini 7 serangkai, kita ubah dengan 8 misalnya 8 serangkai, kemudian kita klik update, maka yang 7 serangkainya sudah tidak ada, sudah berubah menjadi 8 serangkai, dan ada pesan sukses yang isinya data penerbit berhasil dirubah. Nah, itu untuk proses update. Nah, sampai di situ teman-teman. Nah, untuk proses hapus itu berawal dari index.blade.php. Nah, di sini teman-teman, di tombol button. Nah, di sini di tombol button sebenarnya tidak langsung melakukan proses hapus, teman-teman. Jadi fungsi tombol button menyediakan data, ya, kemudian untuk menampilkan modal. Nama modelnya adalah action modal. Nah, jadi di halaman indeks ini kita harus menaruh modal yang ID-nya adalah action modal. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan ditampilkan modal yang ID-nya adalah action modal. Dan kita harus menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk nanti digunakan di action modal. Nah, data-data yang dibutuhkan antara lain, pertama kita akan mengirimkan juga nanti metode ke modal. Metodenya kita isi dengan delete, dan juga kita butuh nanti mengirimkan action. Nah, action yaitu alamat untuk menuju ke metode destroy. Nah, jadi ketika kita mengklik tombol modal, tampillah modal yang ID-nya adalah action modal. Nah, modal itu harusnya berada di index.blade.php juga. Nah, saya menaruhnya di sini, teman-teman. Saya membungkusnya dengan push yang namanya action modal. Nah, action modal ini, kode yang ada di dalamnya akan ditempelkan ke template utama yang ada di main, yang namanya stack. Jadi di template utamanya namanya stack, action modal, di index.blade.php namanya adalah action modal. Jadi ketika ada push, berarti di template utama ada stack. Nah, apa yang kita tempelkan? Kode action modal.blade.php yang berada di dalam folder partial. Ini kalau saya kontrol klik, maka akan ada modal yang ID-nya adalah action modal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, isi dari bodinya masih kosong, action-nya juga masih kosong, kemudian pesan untuk modal footer-nya juga masih kosong, hanya ada form yang action-nya kosong, dan juga tombol button-nya isinya masih kosong. Nah, itu akan kita isi. Action-nya kita ambil dari tombol tadi, data action yang dari sini. Data action itu kita ambil dari sini ini. Sedangkan metode kita ambil dari sini. Jadi ketika diklik muncul action modal, muncul ini. Kemudian ketika muncul ada JavaScript yang bermain. Nah, di sini saya juga menempelkan JavaScript di halaman index.blade.php. Itu artinya di template juga ada stack yang namanya script.
Jadi teman-teman kalau ke layout main, di situ juga ada stack yang namanya script akan ditempelkan di bagian bawah sini. Nah, apa isi dari scriptnya? Ini kalau kita ke bawah, dia mengakses file JavaScript yang namanya action-model.js di dalam folder JS, di dalam folder public. Jadi yang diakses adalah folder public yang ada di dalam JS, kemudian di dalamnya ada folder JS, kemudian ada file namanya action model. Nah, ini JavaScript-nya yang ditempel di halaman index.blade.php. Nah, kode itu mengecek jika ada modal yang namanya action model tampil. Jadi ini hanya berjalan ketika modalnya sudah tampil, yang ID modalnya adalah action model. Nah, jika tampil, jalankan perintah di dalamnya. Nah, perintah pertama, kita butuh mengambil data-data dari tombol. Jadi ini mengambil elemen tombolnya yang mengklik sehingga modal action model ini tampil. Nah, jadi tombol yang dimaksud itu adalah tombol delete ini. Nah, jadi satu elemen ini diambil, disimpan ke dalam variabel button. Sehingga dari sinilah pintu masuknya untuk mengakses semua nilai dari atribut button. Mulai dari data action dan data modal bisa kita ambil. Nah, di sini ambil data yang namanya method di dalam elemen button. Nah, setelah diambil isinya, dimasukkan ke dalam variabel method. Begitu juga data action yang isinya alamat menuju ke method destroy, itu kita simpan ke dalam variabel action. Nah, setelah itu kita butuh mengambil modalnya. Untuk apa? Untuk menaruh method dan action. Nah, jadi modalnya kita ambil dengan perintah this atau modal ID action ini maksudnya. This, ambil elemennya. Jadi elemennya yang diambil adalah yang ini teman-teman. Yang action_model_blade.php. Ini diambil nih satu elemen. Nah, dari sinilah pintu masuk untuk mengakses isi di dalam modal. Nah, kemudian dari modal ini kita cari di dalam tag modal, di dalamnya ada tidak tag yang namanya form. Kita cari. Kalau ditemukan, maka kita simpan ke dalam variabel form. Nah, setelah kita temukan form, baru, ini bisa kita hapus teman-teman. Ini untuk mendebug saja. Nah, di sini kita cek dulu. Apakah isi dari method sama dengan delete? Jika sama dengan delete, maka jalankan dari buka kurung sampai tutup kurung ini teman-teman. Jadi dijalankan, kemudian di dalam modal mencari elemen yang kelasnya adalah modal title, kemudian isi teks di dalamnya yaitu yakin dihapus. Yang mana? Yang ini teman-teman. Jadi akan didapatkan elemen H5 ini, kemudian dituliskan yakin akan dihapus. Oke. Kemudian modal bodinya akan diisi juga. Jadi di sini juga akan mencari elemen yang kelasnya modal body, kemudian diisi teks di dalamnya dengan tulisan pilih delete jika Anda ingin menghapus. Kemudian dicari tombol, cari tombol yang ID-nya submit yang berada di dalam kelas modal footer. Nah, ketika didapat, maka berikan tulisan delete. Jadi tombolnya nanti akan bertuliskan delete. Dan di dalamnya ada kondisi. Cari di dalam form yang input name-nya adalah underscore method dan value-nya adalah delete. Nah, ini maksudnya jika tidak ditemukan. Itu sama dengan 0, itu artinya jika elemen yang name-nya underscore method, value-nya delete tidak ditemukan, maka tambahkan di dalam form inputan yang tipenya hidden, name-nya underscore method,
dan value-nya adalah delete. Maka akan ditambahkan di dalam form. Nah, artinya sampai di sini yang dibutuhkan sudah lengkap. Jadi kalau teman-teman coba klik tombol delete, nah di sini kalau teman-teman klik kanan inspect, di sini kan sudah ada tulisan yakin akan dihapus, itu berasal dari JavaScript tadi. Begitu juga di bodinya, pilih delete jika Anda ingin menghapus, kemudian di footernya, di modal footer, di bagian bawahnya akan ditambahkan tulisan di tombol delete-nya. Oke, dan kalau teman-teman lihat di dalam modal footer kan ada form yang actionnya sebelumnya kosong, itu sudah terisi dengan isi dari variabel action. Oke, dan kita tambahkan inputan di dalamnya nih. Kalau saya perbesar, ini ada inputan yang tipenya hidden, yang namanya underscore method dan value-nya adalah delete. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah lengkap. Jadi ketika kondisi sekarang kita klik submit, maka akan mengarah ke alamat ini. Ya, mengarah ke alamat ini dengan metode delete karena kita menambahkan inputan yang tipenya hidden, name-nya underscore method dan nilainya adalah delete. Jadi ketika kita klik, yang berjalan adalah kalau kita ke web.php, yang berjalan adalah route yang ini teman-teman. Jadi penerbit, kemudian ID penerbit berapa, itu akan menjalankan metode destroy. Nah, di metode destroy akan menangkap ID penerbit tadi yang dikirimkan, yang ini, jika 1, jika 5 akan diterima 5. Kemudian ketika ditangkap di sini, ini akan mengambil satu baris data. Jadi dikoneksikan dengan model penerbit. Jadi ketika didapatkan satu data, diambil data tersebut untuk dihapus. Dihapus, diarahkan kembali ke halaman utama penerbit, garis miring penerbit. Kemudian kita kirimkan juga pesan sukses. Ya, kita kirimkan pesan sukses. Oke, jadi kalau saya delete nih, nah, akan ada pesan sukses dan datanya sudah hilang. Data penerbit berhasil dihapus. Oke. Nah, itulah proses hapus. Oke, teman-teman, mungkin itu ya penjelasan CRUD tentang penerbit. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasannya. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang CRUD penerbit, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada yang bisa menjawab, silahkan teman-teman balas komentar dari teman-teman yang bertanya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.